Alhamdulillah pada malam hari ini tim Misterion Dorut berkolaborasi lagi dengan Babe dari Ekspedisi Lorong Waktu dan Aco Noris. Dan ada tamu juga nih yang cantik. Siapa namanya? Fani. Mbak Fani. Dan kita ini pada malam hari ini ada di lokasi yang memang ada mitos. Sebenarnya sih ya, kita mau mengungkap ya apa ya itu mitos atau fakta ya. Betul, iya. Dan kebenaran di sini saya membawa narasumber di lokasi ini. Ini lokasinya jembatan Cibabi dan ada satu rumah nanti di belakang sana ya ada satu rumah di belakang sana yang konon itu terjadi korban perampokan ya. Iya, korban perampokan dan betul. apa namanya gantung diri juga. Untuk selanjutnya yuk, tapi sebelum kita lanjut penelusuran jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misterion Dorut, Aco Noris, Ekspedisi Lorong Waktu, Fani Unik. Oke, yuk lanjut yuk. Nah kebetulan ada narasumber nih di Bang Aco. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang nih. Jarang-jarang Iya. main-main ke kebun. Iya. Awas. Nah, Bang Aco, daerah sini terkenal angker kayak apa nih Bang Aco? Oh iya, kalau menurut hasil obrolan saya dengan para warga, ya, itu sih kata warga katanya di sini dulu ada pasangan suami istri yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumah ini. itu. Rumah ini. Itu kejadiannya udah berapa tahun Bang Aco? Kalau kejadiannya sih saya kurang paham tepatnya ya. Itu tahun-tahun berapa? Kurang lebih sih udah hampir puluhan tahun sih. Puluhan tahun ya. Iya. Soalnya mitos ini saya waktu kelas 3 SMA udah dengar cerita ini, ya. Oh gitu. Iya, kelas 3 SMA itu. Udah dengar cerita itu ini. Tahun 2010. 2010 iya, ini. Karena saya kan di sini juga sebenarnya bukan warga sini, Be. Saya warga di daerah Cilebut. Ya kan, kebetulan ada teman-teman yang sering berkunjung ke sini mancing atau segala macam. Iya. Katanya di sini, Bang, katanya lu kan suka explore hal-hal kayak gini katanya. Itu di sini rumah ini ternyata menurut cerita yang didapatkan oleh warga sini, rumah ini kenapa dibiarkan terbengkalai, dibiarkan ditinggal oleh pemiliknya, ternyata bukan ditinggal, ternyata pasangan suami istri ini bunuh diri. Gitu. Entah faktornya apa, Be? Ada yang bilang sih faktor ekonomi, faktor tekanan dari keluarga, atau ada juga yang ngomong katanya karena tidak memiliki keturunan. Oh begitu. Iya. Jadi istilahnya konflik lah ya. Iya. Dan kayaknya apa namanya? Ya seharusnya juga jangan sampai ya bunuh diri itu, karena dibunuh diri itu kan dilarang. Iya betul. Gitu, artinya seperti itu. Tetapi ya biarlah, mudah-mudahan. Ya bingung ya, kita mau doain ya masalahnya bunuh diri, bingung ya. Nggak bisa karena salah satu yang dibenci sama Allah itu adalah manusia-manusia yang berputus asa. Allah salah satunya yaitu dengan mengakhiri hidup tidak dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, makanya akhirnya kita mau bacain doa jadi bingung, nggak nyambung soalnya. Kalau gitu ini tempat bunuh diri, katanya ada satu lagi. Oh iya, di sekitar sana, di balik hutan bambu ini. Oh, di balik hutan bambu ini. Ada bekas rumah satu keluarga itu terjadi korban kejahatan perampokan. Dan katanya sih ada beberapa versi ya, Be. Ada yang meninggal semua, dan ada juga yang mengatakan istrinya masih hidup. Selamat. Gitu. Dan kenapa dibiarkan terbengkalai? Karena mungkin si istrinya khawatir, Be. Iya, karena itu tengah hutan terus korban pembunuhan lagi. Iya, kemana juga nggak bisa, karena kan posisinya waktu itu nggak seperti ini. Karena sekarang kan sudah terjamah oleh para banyak pendatang, ada perumahan dan lain sebagainya ya. Berarti berani bener ya sebenarnya kalau dihitung ya, tinggal di sini. Iya, cuma ada jaraknya dua rumah ini aja, Be. Ya iya, 2 rumah ini aja kan. Berarti kalau zaman dulu belum ada yang lain itu termasuk berani luar biasa menonton tinggal di sini ya. Cuma resikonya akhirnya itu yang terjadi ya. Oke. Penasaran kan?
Yuk. Dan nanti ada apa di belakang. Iya. Kita mau ungkap ini. Iya, saya juga faktanya. nggak tahu, Be. Nah, mudah-mudahan Iya, terungkap ya, Be ya. Insya Allah. Nah, yuk kita lanjut yuk. Kita masuk Oh, dulu. awas, hati-hati. Cuman lebih hati-hati karena nih ada Bambunya tajam. potongan bambu. Ini ya Bang Aco ya. Oh iya ini, betul. Lokasi yang korban Iya. perampokan itu ya. Betul. Ya, jadi di belakang kami ini adalah lokasi kedua dari yang pertama tadi. Ini adalah lokasi rumah korban perampokan itu. Iya. Nah, sebelum kita terus nih masuk ke dalam, sebenarnya saya juga mau tanya juga nih sama Mbak Fani nih. Mbak Fani emang suka misteri juga? Suka. Oh, suka. Jadi ini Cuma penakut. oh, penakut. Enggak. Tapi luar biasa ya. Katanya penakut tapi mainnya di kebun. Mainnya di kebun. Nah, dari penelusuran awal sana nih, dari penelusuran awal kita masuk ke sini sampai ke lokasi ini apa nih yang Mbak Fani udah rasakan? Energinya beda-beda sih ya, pas dari awal masuk sampai ke sana tuh Heeh. masih agak bisa diiniin. Ditahan. Masih ditahan. Pas sampai sini Mulai terasa berat. Terasa berat. Dekat-dekat sama Babe, biar gampang Nantai aja, dinetralisirnya. nantai aja. Nantai. Anggap kayak kita bau-bau lagi apa sih, kayak bau-bau bangke, kayak bangke-bangke. Jangan-jangan kayak dekat bangke ada nih. gitu. Nah, Jangan-jangan gitu, Be. dekat aman. Apa karena ini Be ya? Ya karena ya salah satunya mungkin di makhluk gaib. Berarti kan Di sini pernah ada pembunuhan. Apa itu bisa mereka itu menyerupai, mengeluarkan aroma seperti itu? yang jelas goib itu begitu. Jadi jin itu selalu ingin menipu daya. Ya. Gitu. Jadi artinya karena memang pernah ada kejadian gitu. Terus kemudian mereka menipu daya kita untuk dibuatlah Terbawa. supaya kita tuh masuk ke dalam suasana seperti itu. Makanya selalu kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terintimidasi oleh energi negatifnya mereka gitu. Jadi supaya kita nggak masuk dalam jebakan-jebakan tipu daya mereka. Jadi bau anyir yang dirasakan Bapak ini yaitu ulah-ulah Mereka. mereka. Karena kan namanya orang dibunuh, ya maaf ya kan ada darah dan lain Ya, sebagainya. jadi Itu kalau kita itu mungkin kalau menurut saya ya, kalau namanya kita berpikir wah ini kita cerita ada pembunuhan. Konteksnya pembunuhan kan pasti kan ya pokoknya ya, horor lah gitu. Nah, gitu. ini kan saya juga ngeliat nih Be, perubahannya Mbak Fani ini. Dari awal sampai sini ini udah mulai berubah. Nah, apa emang ada Mbak Fani ini termasuk seorang sensitif? Ya termasuk sensitif. Karena mungkin juga Mbak Fani ini dikasih juga kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu sensitifnya, dan saya rasa Mbak Fani kadang-kadang suka juga melihat penampakan-penampakan ya. Begitu. Tapi Bang Aca udah merasain apa? banyak banget rasanya. Banyak apa? Banyak pohon bambu. Banyak pohon bambu. Nah, daripada kita lama-lama, Nah, kita terusin aja. Yuk. Siap Mbak Fani? Mbak Fani siap? Kita unboxing. Nantai dulu. Mungkin Kita unboxing. butuh transferan energi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gimana? Lewatnya mana Bang Aca nih? Oh iya. Nyantai nggak? Nyantai nggak? Udah relax belum? Udah Oke. lanjut. Siap. Tapi medannya luar biasa juga loh. Awas hati-hati. Yang kayak Aco dulu ke bawah, Cok. Pegangin Fani, Cok. Karena Bang Aca yang lebih ngerti ya. Hatam. Saya hatam mungkin. Udah hatam di sini. Oh. Ini hati-hati jalannya, sedikit hati-hati ya. Oke. Kita sedikit ngebedel. Bedel desa. Nah juga orang eksplor kan. Iya, betul. Oh, Perjuangan tim Explore Misteri ya seperti ini. Saya pernah dengar tuh nama. Carry on the road. Awas hati-hati. Ini kondisi rumahnya atapnya udah nggak ada ya. Kameramen bisa masuk. Kameramen bisa masuk, kameramen. Wah. Apa? Ini kamar. Enggak, Bapak Ani baru ngelihat kamar langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Apa tuh yang dilihat dengan Bapak Ani nih di kamar ini nih? Di sini.
Apa ada sosok apakah Enggak ini? sekelebat hitam aja langsung Oh, sekelebat hitam. Mungkin saya kali hitam. sama. Jadi biar kita nggak terlalu tegang banget Bang Aco. Karena suasananya ini udah mulai Iya, udah mulai. apa tekanan Eh. energinya. Bisa dimatiin dulu. Nah, tekanan energinya udah mulai Hati-hati paku ya. lebih kencang ya. Paku-pakunya. Hati pakunya masih banyak tuh. Oke. Masih Jadi pemirsa ini atasnya sudah berganti nih. Jadi udah nggak ada atap, sudah berganti dengan ada dahan pohon. jadi Bambu. justru Bambu. Tapi atapnya bener nggak sih? atapnya pohon bambu. Ya. Apa yang kejadian posisinya di sini bener nggak sih? Eh, Apa aku ngeliatnya kayak posisi di sebelah sini ya. memang ini pintu depan ya? Ini kita masuk ya. Oh, itu pintu masuk. Ini. Iya. Berarti ini di sini. Ya bisa jadi ini Bisa kan jadi kamar ruang- utama kan. Kamar utama ya. Iya. Kamar Bisa jadi. orang tua, kamar anak barangkali sini. Dan ini belakang ya. Bisa jadi. Jadi yang Mbak Fani rasakan itu seperti itu ya. Jadi ada nggak gambaran Mbak Fani itu misalnya melihat kejadiannya gitu, yang tergambar gitu. Kalau itu butuh waktu ya. Oh, Butuh begitu. waktu ya. Bang Aco, butuh waktu. Cuma kalau sekelebat aja kayak Terlintas ya, itu terlintas. kejadian di sini. Gitu. Kalau saya di situ tuh, Be. Sini. Atau Yang pilih jelas kayak- satu pilih rumah kayak- ini, karena kan yang di apa namanya, yang dibantai itu satu keluarga ya. Iya, makanya. Karena satu keluarga bisa jadi kamar ini, bisa jadi kamar ini kan gitu. Bisa di sini. Kayaknya juga. Nah, Jadi istilahnya bukan di satu lokasi, tapi satu rumah ini bisa jadi di sini kejadian, di sini pun kejadian. Ambil geser dulu Gitu. kali, Be. Oke, Boleh, Biar yuk. biar kameramen bisa lihat. Ambil gambar ya. Di kamar ini, kamar dulu. Kamarnya ya mungkin Nah ini memang ruang yang diduga sama Mbak Fani itu ada kejadian di kamar depan ya. Kalau itu adalah teras muka depan. iya. Nah, ini sih Nah ini feelingnya Bang Aco ya, Di pilih sini. arah sini. di sini. Iya. Jadi ini memang kamar juga ya. Ini cukup luas ya. Ini mungkin ruang keluarga ya. ruang TV kayaknya. Iya, ruang Iya. ruang keluarga. Ini ruang keluarga. Ini Di kamar sini ya, Be, ya. ada kamar lagi. Kamar di- atau dapur kali. Bisa jadi. Pas ini, Be, berarti, Be. Dapur di sini. Tangan, ada engkongnya ya, Be. Oh, Bisa gitu jadi. ya. Dengkong ya. Ini kayaknya atapnya diambil Bang Aco dibuat di rumah. Oh, begitu ya. Gitu. Saya udah mulai rasa aneh-aneh nih, Be. Oh begitu. Nah, Bang Iya. Aco, Dan dibuat aneh-aneh. Kira-kira kalau tahu nih Bang Aco kan yang udah sering ke sini, mendapat kabar warga dari sini sebenarnya berapa ini nih? Keluarga besar ini ada berapa orang nih Bang Aco? Jumlah pastinya Enggak. kita nggak bisa tahu ya, Ya. karena banyak cerita, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Hmm. Ya, entah jumlah pastinya yang mana, karena kita kan juga nggak bisa pastiin, Be, karena kita Berarti nggak ada di lokasi. Nggak di lokasi. Iya. Berarti keluarga besar lah ya Iya, di dan sini. pemberitaan di media pun yang saya baca Heeh. itu beragam. Oh Ada- memang ada di media Iya, ya. Oh, karena, ada iya, ya. karena mungkin di beberapa media massa, kalau bisa di searching di yang punya Google ya, Iya Google. ya di Google, Saya nggak punya. iya, di Google itu ada, silakan searching Jembatan Cibabi, Heeh. di situ tertera Jembatan Cibabi, Kabupaten Bogor, Sukaraja. Sukaraja. Ya, nah itu nanti tertera ceritanya ini dibangun tahun berapa jelas. Heeh. Tapi kalau untuk kejadian di sini banyak pemberitaan, Be. Heeh. Ya, karena namanya Berarti masih simpang. iya masih Ya, simpang siur. Masih simpang Karena siur. biasanya memang seperti itu ya, Be ya. Kalau Ya, ada iya. suatu kejadian dari mulut ke mulutnya akan Iya, berbeda-beda. mungkin Beda zaman versi. itu belum secanggih media zaman sekarang, Be. Oh. Ya, yang jelas mungkin juga kejadian itu kejadian zaman-zaman Belanda barangkali masih. Enggak, untuk Kalau- jembatannya. Iya. Jembatannya. Kalau ini dari sih bangunan sih udah kelihatan sih udah modern arah-arah ya. ke sini lah. Udah di Orde Cuma Baru, ya. posisi rumah-rumah aja di sini Iya, masih hutan iya, gitu. hutan. Tapi luar biasa ya. Berani orang tinggal loh di sini. Pada Lokasinya seperti ini. Iya, pada saat tahun sekian lah ya. Iya. Nah, iya. Masih Jembatan sendiri 1968. Oh. Jembatan sendiri ada itunya, ada di keterangan yang saya baca ya. 1968 itu didirikan jembatan.
Dan rumah ini memang pertama Be, di sini. Rumah Jadi ini paling kalau pertama. jembatan berarti udah 50 tahunan ya? Iya, kalau dihitung jembatan ya. Nah, tapi rumah ini paling pertama. 50 tahun lebih. Iya, Iya. karena menurut tekstur bangunannya sih temboknya tidak menggunakan semen. Katanya. Oh, begitu Nah, ya. untuk Mbak Fani sendiri, di sini udah merasakan apa nih? Kalau di sana Pusing. ngeliat pusing. 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 Kalau di sana kan ngeliat sekelebat, terus terlintas katanya terlintas bahwa kejadian itu ada kejadian pembunuhan di sana. Ya, mungkin korban perampokan. Dan untuk di sekitaran sini, ini Ya, juga karena keamanan. karena ini kayaknya kamar juga kan. Jadi ini ruang keluarga, itu ruang tamu, ruang keluarga, ini kamar. Itu bisa jadi terjadi juga pembunuhan di sini karena memang kan keluarganya keluarga besar ya. Gitu. Oke, boleh dilihat kamar ini Ya, untuk kameramen. Nah, ini kamarnya bisa tembus. Oh, berarti tembus ke dapur mungkin belakang. Bah, yang jelas bukan gondoruo aneh. Ini luar biasa ya. Oke, Mbak Fani, masuk lagi ke sini. Kita masuk sini nih. Nah, boleh. Ini pohon apa sih, Bang Aco? Ini ada pohon ya. Ini Tuh. kayak buah apel hutan ya, Be? Apel hutan sih. Apa sih? Apa ya buah? Kalau teman-teman ada yang tahu itu pohon apa, bisa bantu di kolom komentar ya teman-teman. Karena kayak pohon Coba ambil satu, Pak. Nggak sampai tangannya, mungkin Bang Aco yang lebih panjang. Iya, dia buahnya menyerupai Kayak apel ya? kayak apel hutan mungkin. Mungkin ya. Coba Bang Aco berani nyobain? Makan coba ya. Enggak. Rumah sakit jauh loh Bang. Kalau apa buah ini bermanfaat, mungkin warga udah Boleh. Getah. ambil ya. Ya, Tapi karena kita ya. di sini utuh masih atau mungkin masih muda, kita nggak tahu. Tapi yang jelas jangan coba-coba untuk Bapak nih makan kayaknya buahnya. Ngerasa Nyantai aja. nyantai. Tenang aja, tenang. Apa namanya? Ular ya, Be? Apa sih makanan ular? Iya. Makanan ular? Kayaknya iya. Bisa jadi. Kalau dengar ular dia sensitif. Babe, jangan ngomong ular, takutnya Babe kabur. Seperti konten yang sudah-sudah. Itu karena ular lokasinya rumput tinggi. Tapi kalau ular begini, bisa-bisa saya tangkap. Udah mulai mual sini, saya mual. Be. Wow. Oke, coba kita geser yuk. Yuk. Karena di situ udah ada bangunan ya sekarang ya. Mungkin kayaknya kita sampai di ruangan ini. Iya, karena itu baru, Be. Itu baru banget dibangun. Heeh. Betul. Jadi Tapi ada ruangan satu lagi ya ini ya. ya memang ada ruangan satu, cuma itu kan berkaitan sama ini ya. Apa namanya? Ada penduduk di sana. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau kita kupas di sini nih? Ini sangat luar biasa sebenarnya tragedinya adalah pembunuhan satu keluarga ya. Tapi ini Muslim, mau cok. Muslim. Muslim ya. Muslim. Kalau- Tapi kalau buat pastinya kita juga belum ini, Be. Saya kebetulan saya sendiri, maksudnya saya kan berdasarkan cerita. Ya kan? Dan itu ceritanya kira-kira penduduk asli atau pendatang yang Biasanya korban? yang korban ini. Ah, Korban ini warga pertama, Be, di sini. warga pertama di Warga sini. pertama di sini. Berarti dulu rumah Berarti jarang ya? hampir berbarengan dengan jembatan Cibabi itu. Iya, jadi begitu dulu sih tetangga saya pernah tinggal di atas sebelum jadi perumahan para warga di sini. Jadi dia pernah melintas jembatan ini sebelum menjadi jembatan besi, sekarang jadi jembatan kayu, masih dari jembatan kayu. Dia bilang ini rumah memang sudah ada. Berarti rumah ini memang sudah tua ya. Iya, sudah. Jadi artinya mungkin bisa 60 tahunan gitu. Karena kalau jembatan Cibabinya aja sekitar 56 atau 58 tahun kan. Bisa jadi ini
dan 60 tahunan. Ya mungkin juga penduduk asli atau pendatang di sini. Ya kita seandainya muslim ya kita doakan aja. Ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni dosa karena beliau adalah korban pembunuhan. Mungkin yang saya rasa itikat jahat seseorang itu muncul karena adanya kesempatan ya. Ya, Dan di kesempatan itu karena ini kan rumah cuma satu. cuma satu ya. Dan mungkin saat itu ini rumah paling mewah mungkin ya pada zamannya. Sepertinya sih karena udah tembok kan. Iya. Gitu. Karena mungkin ya di tengah hutan, rumahnya berbentuk tembok dan ada kesempatan mungkin. Ya, bisa jadi. Kebanyakan di tahun sekian tuh, itu pasti kan masih banyak yang rumah-rumah dari bilik pagar itu. Oh iya, ya kan? dari bilik bambu. Atau dari papan-papan masih lah. Iya. Kalau udah tembok begini ya, makanya terjadi korban perampokan. Betul. Sebenarnya sih bisa kita lihat dari posisi bataknya aja. Karena kalau bata zaman dulu kan gede-gede, tebal-tebal. Tapi emang di sini juga termasuk ya kan, kadang-kadang juga dari youtuber tuh kadang-kadang ya berbeda versi nih weh. Ada seperti ini. Penampakannya pun kadang-kadang berbeda-beda. Nah, gimana tuh Beh? Kalau untuk jin ya, ya memang sepengalaman saya jin itu selalu hendak bertipu daya. Sama juga seperti awal kita sampai di sini, di dekat lokasi ini, kan Mbak Fani sendiri sudah merasakan aroma yang anyir ya, busuk, anyir gitu. Dan mereka berusaha untuk membuat orang itu tersugesti. Nah, percaya dengan keadaan itu. Dan yang lebih luar biasanya menganggap korban daripada pembunuhan itu menjadi hantu. Nah, hantu penasaran kan begitu. Sama juga seperti yang di sana. Kalau di sana mungkin dia kali jadi hantu penasaran. Ya, karena dia bunuh diri. Ada dalam salah satu kitab, karena memang dia berputus asa. Jadi tidak diterima bumi dan pintu langit tertutup untuk dia. Mungkin itulah yang gentayangan. Tapi kalau yang di sini ya sudah, kalaupun ada penampakan di sini ya itu jin. Begitu. Dan yang dirasakan Mbak Fani tadi adalah termasuk salah satu tipu muslihat jin gitu, untuk supaya kita ini terintimidasi, kita ini meyakini bahwa ruh orang yang sudah meninggal di sini akan tetap di sini menjadi hantu. Tapi sesungguhnya penonton jangan pernah percaya itu, karena orang yang sudah meninggal atas izin Allah dan itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya Allah pulangkan ke alamnya. Ditempatkan oleh Allah itu di alam barzah. Nah, jadi di alam para ruh. Alam para ruh ini berbeda dengan alam jin. Gitu. Jadi alam ruh dia berdekatan dengan alam malaikat. Dia cuma bisa bersinggungan dengan para malaikat. Bahkan jin sendiri itu tidak bisa masuk ke alam ruh. Nah, terus kemudian apalagi? Dan ruh sendiri dengan urusannya yang banyak, dia nggak akan kembali ke dunia. Itu yang jelas itu. Jadi nggak mungkin ruh itu mengganggu orang-orang yang ada di sini. Oke, kalau gitu kita kembali. Oke, Bapak nih udah tenang, udah enteng badannya, udah nggak merasakan bau anjir dan berat lagi waktu masuk itu ngelihat ada sekelebatan. Gondoruo kali ya. Mungkin masih ada. Itu hitam-hitam itu gondoruo kali ya, Be. Ya begitulah. Pokoknya jenis-jenis yang kayak gitulah. Makanya kalau saya kan karena badan aku sensitif juga kali ya. Karena itu tadi dari Mbak Fani ini termasuk orang yang sensitif gitu. Dan sensitif itu akhirnya merasakan energi-energi negatif yang ada di lokasi ini. Terus kemudian kan Mbak Fani suka bisa melihat juga gitu. Jadi ada kelebatan, ada apa, kayak tadi kan kaget ada hitam begitu masuk kamar yang depan tadi kan gitu. Mungkin daripada Bapak dinyata kenapa-napa lagi, Be. Saya juga khawatir nih, Be. Begitu ya. Nah, ada yang lain nggak? Ada lokasi, Be. Ada lokasi lagi? Gitu ya. Itu yang terkenal di sini justru itu. Bintangnya. Itu patut diperbincangkan. Apa sih itu? Jembatan. Enak Yang sih paling ngomong. Oh, yang terkenal tadi mungkin ya. diceritakan jembatan. B2. Ciceleng gitu. Ciceleng. Jembatan Ciibab ya. Oke lah. Nah, gimana?
Oke, mungkin Bang kita Ipong. closing ya. Ah. Oke, terima kasih penonton Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Waktu, Aco Noris dan Mbak Fani. Mungkin penelusuran kita pada malam hari ini Di kita lokasi cukupkan ini, iya. cukup ini. Dan next kita akan ke Jembatan. Jembatan Cibabi. Boleh ya? Dan saya terima kasih banyak untuk Bapak Fani ya. Tapi jangan kapok. Enggak. Nih nanti nextnya pun akan saya ajak lagi nih ke Cibabi nih. Ya. Makanya jangan lupa nonton buat nextnya. Betul. Siap. Oke, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road, Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Aco Aco Noris. dan Fani unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.